komunikasi yang lebih baik, dan tentu implementasi program yang lebih baik juga secara menyeluruh untuk tim nasional. Dan Coach Sintayong sudah menerima ya surat menyuratnya. Nanti tentu ada proses yang berikutnya mengenai hubungan kita yang sudah berakhir. Dan saya mengucapkan sekali lagi terima kasih. Saudara, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) menghentikan kerjasama dengan pelatih Timnas Indonesia Sintayong. Dalam konferensi pers yang tadi, Saudara, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut masalah komunikasi, strategi, dan juga kepemimpinan di Timnas jadi evaluasi yang berujung pada penghentian kontrak kerjasama dengan STY. Menurut Erick, keputusan itu sudah muncul sebelum babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia saat Indonesia kalah lawan Tiongkok. Erick juga bilang dinamika di Timnas cukup kompleks. Melihat perlunya ada pimpinan yang bisa lebih menerapkan strategi yang tentu disepakati oleh para pemain, ya, komunikasi yang lebih baik, dan tentu implementasi program yang lebih baik juga secara menyeluruh untuk tim nasional. Dan Pak Marji sudah ketemu Coach Sintayong tadi pagi, dan Coach Sintayong sudah menerima ya surat menyuratnya. Nanti tentu ada proses yang berikutnya mengenai hubungan kita yang sudah berakhir. Dan saya mengucapkan sekali lagi terima kasih. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut pengganti STY akan mendarat di Indonesia pada 12 Januari mendatang. Erick membenarkan salah satu kandidatnya adalah Patrick Kluivert. Patrick adalah mantan striker tim nasional Belanda yang memiliki lisensi kepelatihan. Saat aktif sebagai pemain, Kluivert pernah membawa Ajax Amsterdam juara Eredivisie, Liga Champions, Piala Super Eropa hingga Piala Interkontinental. Ia juga membawa Barcelona jadi juara Liga Spanyol. Dan kami sudah mendapatkan calonnya. Nanti juga kita undang semua media untuk press conference berikutnya di tanggal 12 nanti. Nah, memang salah satu kandidat yang saya interview yang namanya disebutkan tadi. Tapi daripada menebak-nebak, kan tadi saya bilang tanggal 11 sampai tanggal 12 nanti ada press conference jam 4. Lebih baik media bisa bertanya langsung kepada pelatih yang tentu kita sudah sepakati. Pengamat sepak bola Anton Sanjoyo terkejut dengan keputusan PSSI yang mengganti Sintayong. Joy bilang jika butuh penggantian ini momen kesempatan karena masih ada waktu sekitar 1 bulan menuju ke kualifikasi Piala Dunia. Namun, masih ada harapan jika pelatih yang diambil adalah mantan pemain Timnas Belanda yang memiliki lisensi kepelatihan profesional. Saya pengkritik keras Sintayong juga. Tapi saya terkejut karena ada alasan apa Sintayong dipecat. Karena kalau kita bicara soal progres dan macam-macam, indikatornya jelas. Ya kan, peringkat FIFA Indonesia naik, Indonesia masih bertahan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, bahkan setelah mengalahkan Arab Saudi, peluang itu terbuka lebar kan. Memang Indonesia kalah dari Cina, tapi kan menang lawan Arab Saudi. Dan itu tidak pernah terjadi pada beberapa belas tahun terakhir. Tapi kalau memang diambil dari mantan pemain nasional Belanda yang sudah berlisensi pelatih pro, saya yakin sih akan ada perubahan yang cukup signifikan ya, terlepas dari kontroversi pemecatan Sintayong. Tetapi kalau diganti oleh pelatih orang Belanda yang sudah punya reputasi internasional, saya yakin progresnya akan lebih baik daripada kalau masih tetap dipegang oleh Sintayong.
Topik pemberhentian kontrak Sintayong menjadi trending atau percakapan terbanyak di media sosial X. Ada 4 topik percakapan terkait saudara, antara lain topik PSSI, Sintayong, Timnas, dan tagar terima kasih. Kabar penghentian kontrak STY sudah ramai sejak semalam saudara. Kemarin malam pun pemain Timnas Justin Hubner mengunggah foto kebersamaan seluruh pemain dan juga ofisial Timnas Indonesia bersama dengan Sintayong. Justin menulis "My Team" diikuti dengan emoticon berbentuk hati. PSSI resmi memberhentikan pelatih Timnas Sintayong. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan keputusan ini diambil untuk kebaikan Timnas Indonesia. Sintayong melatih Timnas Indonesia sejak awal 2020. Kontrak STY sedianya masih berjalan hingga 2027. Dia menaikkan perpanjangan kontrak pada Juni 2024, tepat setelah memenuhi 2 target yang diberikan PSSI. Untuk lolos ke Piala Asia 2023 dan membawa timnas U23 ke perempat final Piala Asia U23. Saat pergantian tahun, STY melalui akun Instagramnya sempat mengungkapkan keinginannya membawa sepak bola Indonesia semakin jaya. Selamat tahun baru semuanya. Mari menjadi satu untuk sepak bola Indonesia. Indonesia jaya. Happy New Year. Pelatih asal Korea Selatan ini telah meraih sederet prestasi dan banyak rekor bersama skuad Garuda. Pada awal kepelatihannya, STY membawa timnas Indonesia menjadi runner-up Piala AFF 2020. Pada SEA Games 2021 di Vietnam, Indonesia meraih medali perunggu. Timnas Indonesia U23 juga menjadi runner-up di Piala AFF U23 2023 di Thailand. Sintayong juga membawa timnas Indonesia U23 menembus fase grup dan melaju hingga babak semifinal Piala Asia U23 untuk pertama kalinya dalam sejarah. Setelah itu, skuad Garuda juga dipastikan lolos ke putaran final Piala Asia 2027. Hal ini terjadi karena Indonesia melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Rekor yang tercipta di kualifikasi Piala Dunia 2026 saat timnas Indonesia menang atas Arab Saudi sejak 1981. Namun skuad Garuda gagal di Piala AFF 2024. Mengandalkan pemain-pemain muda, anak asuh Sintayong gagal lolos ke semifinal Piala AFF 2024. STY sempat mengkritik pelaksanaan Piala AFF. Namun Ketum PSSI Erick Thohir meminta STY jangan banyak mengeluh. Ya semua format pasti melelahkan. Karena itu kan saya tidak memaksa liga berhenti. Kita fokus ke pemain muda. Ya memang ya semua format melelahkan ya. Kalau kita lihat di Liga Eropa, mereka main di liganya, habis itu main Champions League juga di tengah. Ya memang ya kembali saya berharap apapun yang kita sudah jadikan program semua komit. Jangan banyak bicara, jangan banyak ngeluh. Kita fokus aja lah gitu loh. Ya kita fokus di program yang kita sudah sepakati bahwa dalam kurun waktu 4 tahun, ranking FIFA tim Garuda melesat 46 peringkat sejak STY ditunjuk pada 8 Januari 2020. Berdasarkan ranking FIFA per 19 Desember 2024, timnas Indonesia berada di peringkat ke-127 dunia. Tim Liputan Kompas TV. Timnas Indonesia dijadwalkan untuk kembali menjalani rangkaian pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di babak ketiga bulan Maret dan juga bulan Juni mendatang saudara. Pada 20 Maret 2025, skuad Garuda akan bertandang ke Australia. Setelah itu pada 25 Maret akan menjamu Bahrain. Lalu di tanggal 5 Juni 2025, Timnas akan menjamu Tiongkok dan pada 10 Juni, skuad Garuda akan bertanding di kandang Jepang. PSSI memberhentikan Sintayong dari jabatan pelatih Timnas Indonesia. Ketum PSSI Erick Thohir menyebut juru taktik anyar sudah disiapkan. Siapakah sosok yang disiapkan untuk mengganti posisi Sintayong? Kami akan membahasnya dengan anggota EXO PSSI, Bung Arya Sinulinga yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Bung Arya, selamat petang.
Selamat petang, Mas. Jadi bisa diceritakan lagi, tadi kita sama-sama mendengarkan bagaimana konferensi pers, tapi ingin dengar dari Bung Arya ini, kapan sebenarnya persis keputusan akhirnya pemberhentian STI ini diambil? Ya, keputusannya sebenarnya dalam beberapa waktu yang lalu ya, jadi masih dekat-dekat aja ya. Kita memang seperti yang telah disampaikan oleh Pak Erik ya, bahwa kita ini timnas kita ini dibangun oleh 3 pilar lah ya. Program yang bagus, pelatih yang bagus, pemain yang bagus. Kalau ketiga-tiganya nggak terpenuhi, ini memang jadi masalah gitu. Itu satu. Yang kedua, kita mulai merasakan juga ketika sebelum kita melawan Cina. Ya, melawan Cina itu ya ada beberapa peristiwa yang membuat situasi itu ini ya. Makanya kita lihat bahwa itu jadi momen sesuatu yang agak berat bagi kita gitu ya. Di mana keharmonisan dan semuanya itu menjadi acuannya kita lah gitu ya. Jadi itu yang jadi kemudian jadi ini kita ya. Acuan awal kita, kemudian dan evaluasi lainnya. Evaluasi itu akhirnya bermuara ataupun keputusannya itu apakah pada kekalahan dari Tiongkok yang akhirnya sebelumnya mengambil... Mas, sebelum itu kan sebelumnya, akibat okay. itu. Sebelum Cina itu udah ada situasi-situasi yang memang akhirnya kami juga harus turun tangan juga untuk berapa kondisi lah gitu. Dan seperti kata Pak Ketum, bisa aja setelah kemarin Cina bisa kita putuskan di situ, tapi ada situasi terlalu mepet waktunya gitu. Terlalu mepet waktunya untuk mengambil keputusan. Karena kan habis itu sebulan kemudian kita kan lawan Jepang dan Arab Saudi. Nah, ketika lawan Jepang, di situ pun kita kemudian sampai dia bilang kalau memang kita nggak percaya lagi dari situasi ini, lebih baik saya mundur gitu. Itu disampaikan kepada pelatih dan pemain, dan itu semua akhirnya Pak Erik juga ketemu sama pemain-pemain ya, dengan pemain-pemain ketemu ya, bukan semua, nggak semua, tapi ada di situ iya, tapi setelah itu ada pertemuan lagi. Dan kita memastikan semuanya lah gitu situasinya gitu. Sebenarnya Mas, kami ini mengambil risiko berat dengan langkah ini. Ya kan, kita mengambil risiko yang berat. Kenapa risiko yang berat? Andaikan kalau kita tetapkan biarkan STY misalnya kalah kita di Piala Dunia. Paling yang dimaki-maki orang STY, bukan Pak Erik. Ya kan, orang akan salahkan Pak STY, bukan Pak Erik. Tapi ini enggak, resiko diambil oleh Pak Erik. Banyak, itu juga bilang bahwa ini akan banyak serangan. Itu bukti bahwa kita nggak mencari popularitas. Yang kita utamakan adalah timnas, gitu. Ya, adalah timnas yang kita upayakan. Nah, itulah yang kita lakukan seperti itu gitu. Jadi itu resiko-resiko yang kita ambil. Belum lagi denda, benar nggak? Kan, ya, keputusan berat seperti yang Anda sampaikan. Kemudian kami kan harus bayar denda kan kepada STY kan, benar nggak? Dari segi resiko publik, banyak mungkin netizen mengatakan begini, resiko popularitas lah apa semua. Kemudian kalau ini keuangan juga iya, tapi kita ambil semua, itu diambil semua oleh kita. Resiko itu. Supaya ada hal yang baik yang harus kita lakukan karena melihat situasi kondisi di dalam yang kita lihat memang mau nggak mau kami harus menjaga harmonisasi antara program baik, pelatih yang baik, dan pemain yang baik, gitu Mas. Nggak mungkin bisa tanpa yang ketiga ini, nggak ada namanya, nggak akan mungkin ada timnas berhasil
tanpa misalnya programnya baik, hanya pelatih dan pemainnya yang baik nggak bisa juga. Demikian juga sebaliknya semua, makanya harmonisasi yang ketiga ini yang kami kejar saat ini. Gitu Mas. Baik, Bung Arya, kalau kita lihat ini seperti kata Anda tadi, ini keputusan yang berat, tapi kami yakin begitu PSSI pasti sudah mempertimbangkan gitu baik dan buruknya gitu. Ini masih sisa 1 bulan bersih begitu ya untuk persiapan timnas Indonesia untuk 2 bulan setengah Mas. Iya, 2 bulan setengah begitu untuk persiapan kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini nanti strateginya akan seperti apa, termaksud yang dinanti-nanti siapa calon pengganti dari STY? Ya, itulah yang kita cari, yang memang pelatih yang dimiliki itu harus direspek juga oleh pemain. Dan dia juga punya program yang baik juga. Ya, yang bisa menyenangkan semuanya Mas, itu yang kita cari. Dan satu hal adalah ya, dia kalau soal chemistry saya rasa dengan setiap saat pertandingan kita itu bukan mengundang ya, mendapatkan pemain-pemain baru, naturalisasi kan itu pencapaian chemistry-nya kan harus cepat, dan itu saya rasa karena inilah pemain-pemain profesional, mereka pasti bisa melakukan chemistry-nya dengan cepat lah. Jadi nggak usah dikhawatir, mudah-mudahan sih nggak usah dikhawatirkan, karena kita juga setiap tanding itu kita punya pemain baru kok, benar nggak? Bung Arya, terkait dengan sosok pengganti dari STY ini, di konferensi pers itu Pak Erik menyatakan bahwa tanggal 25 Desember ke Eropa, kemudian menjaring 3 nama, namun hanya 1 nama yang hadir saat itu. Apakah itu Patrick Kluivert yang akhirnya namanya mencuat untuk menggantikan STY? Nanti kita lihat aja Mas, saat ini ya, saat tanggal 11, tanggal 12 kan udah ada prekonnya terhadap siapa pelatih yang akan kita usung gitu. Yang sudah ketemu dengan Pak Erik cukup, apakah cuma 1 yang pada saat wawancara atau Enggak. lebih dari 1? 3. 3. Oke, dari sudah ada 3 nama kandidat, salah satu yang mencuat Patrick Kluivert. Selain itu ada nama lain yang bisa diinformasikan? Ada beberapa lagi lah yang lain. Ya ada. Ada yang dia senior gitu, ada. Gitu. Ya. Gitu. Oke, Bung Arya, ini kan yang jadi pertanyaan adalah kriterianya akan seperti apa begitu kan, karena ada beberapa catatan dari pelatih sebelumnya itu STY, namun harapannya kan pelatih yang baru ini bisa menutup kekurangan tersebut, jadi bahan evaluasi, dan target kedepannya ini kan gak main-main begitu, harus lolos di kualifikasi Piala Dunia 2026. Gini Mas, soal lolos itu kan target kami kepada pelatih, ya kan, ya. Jadi ya kita siapkan aja semuanya gitu ya kan. Apakah STY targetnya lolos Piala Dunia gitu? Kan enggak juga seperti itu kan. Tapi kan kita melihat bahwa tahapan-tahapannya ini loh, timnasnya lebih besar itu. Yang kita lihat tuh timnas keseluruhannya Mas. Itu loh. Itu yang kita lihat ya, ada jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Namanya pelatih itu yang kita cari gitu. Gitu Mas. Oke, kemudian apakah salah satu pertimbangan akhirnya memilih pelatih Eropa ini karena banyak pemain timnas kita yang juga bermain di Eropa, terutama di Belanda, Mas? Itu nggak bisa kita pungkiri Mas. Dikomunikasi kan jadi sangat sederhana ya. Mas lah punya pimpinan, tapi Anda terhambat komunikasi misalnya ke bawah-bawah, Anda susah untuk membangun chemistry dan membangun teamwork, benar nggak? Ya kan, maka kita cari juga yang memang mereka bisa tahu chemistry dan juga tahu pola komunikasi. Ini konsekuensi logis juga, gitu. Bisa aja kita cari dari negara lain, gitu. Tapi nanti ini kita harus lihat, ini kita pemain-pemain kita memang banyak banget dari sana kan. Oke, kita nantikan ini tanggal 12 Januari mendatang ini akan tahu konferensi pers siapa sosok pelatih pengganti STY. Terima kasih Bung Arya Sinulinga telah berbagi informasi di Kompas Petang. Salam sehat Bung Arya. Terima kasih, sehat.